Gila guys ya. Bule tuh sampai dia terkejut guys. Ya, dia sangkakan yang negara Indonesia ini adalah negara miskin. Sekali dia datang pergi Indonesia, dia terkejut tengok kemajuan tentang Indonesia nih. Ini yang hebat kan guys. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben Stereo. Boom. Oke guys, hari ini aku akan membuat reaction daripada channel Voxtel. So kamu boleh subscribe, ada di description link tuh. Tajuknya adalah bule kami kira Eropa paling hebat. Indonesia jauh lebih gila sampai berebut jadi WNI ataupun warga negara Indonesia. Jadi itu keunikannya tentang Indonesia. Jadi tanpa perlu kita buang masa lagi, jom kita saksikan video tersebut. So stay tune. Ya, jadi tanpa perlu kita buang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Lebih nyaman tinggal di Indonesia atau di Prancis? Kayaknya di Indonesia. Karena saya keren nih itu. Saya bangga dengan apa identitas Indonesia. Alhamdulillah Indonesia saya HD. Gak perlu dikasih label. Dunia berubah, tapi tak semua orang melihat ke arah yang sama. Di balik sorotan megah Eropa, ada negeri yang diam-diam mulai bersinar. Sebuah tempat yang kini membuat banyak orang asing mempertanyakan segalanya. Ini Indonesia. Selamat datang di channel Voxtel, channel yang menyajikan suara, cerita, dan dunia. Disinilah kamu akan menemukan sisi lain dari Indonesia melalui narasi yang mungkin belum pernah kamu dengar. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang jarang dibahas secara mendalam. Bagaimana pandangan orang asing berubah drastis setelah mengenal Indonesia. Dulu mereka mengira Eropa adalah segalanya, tapi kini banyak dari mereka justru jatuh cinta pada Indonesia dan ingin tinggal di sini selamanya, selama bertahun-tahun. Banyak orang asing menjadikan Eropa sebagai standar hidup terbaik. Sistemnya rapi, teknologinya maju, dan kualitas hidupnya terlihat sempurna. Tapi realitanya tak selalu seindah gambaran di media. Banyak yang merasakan hidup di Eropa penuh tekanan, individualis, dan terasa dingin bukan hanya karena cuaca, tapi juga suasananya. Saat mereka datang ke Indonesia, mereka kaget. Negara ini mungkin tidak semaju dalam ukuran barat, tapi justru menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kehangatan, kebersamaan, dan rasa diterima sebagai manusia. Di media sosial dan berbagai testimoni video, semakin banyak orang asing membagikan cerita mereka. Kenangan itu, kenangan maksudnya, kenangan kan? Kenangan yang kasihan anak bule nangis pingin ke Bali. Comel lah. We're gonna go to Bali soon, okay? Lebih nyaman tinggal di Indonesia atau di Prancis? Tinggal di mana? Kayaknya di Indonesia. Karena saya udah beberapa tahun ya di sini. Dari November 2018. Tapi saya sampai balik ke Prancis 1 tahun. Pokoknya saya pernah tinggal 1,5 tahun di Padang, terus balik 1 tahun di Prancis, terus ini udah 1,5 tahun di Jakarta. Patut lah dia punya bahasa Indonesia. Dan ya udah punya kerja di sini, udah punya banyak teman di sini, udah punya pasangan di sini. Jadi ya lebih nyaman teman di sini, udah punya pasangan di sini. Udah punya pasangan. Jadi, ya lebih nyaman tinggal di Indonesia. Untuk sekarang saya beta. Bilang ras di studio, ini suatu perkara yang misteri nih bagi kami. Dan saya pengen jalan di Indonesia dulu. Tapi karena saya masih warga negara luar, warga negara asing, kurang tahu itu. Saya belum tahu masa depannya seperti apa. Pulang Perancis atau di sini terus. Tapi ya mau berkarir di sini dulu, gak ada rencana untuk balik. Dan suka ya tinggal, pasti kangen orang langsung sama tinggal ya di Indonesia, sama makanan Perancis, sama teman-teman semua ada di sana. Tapi ya Indonesia bikin saya senang sekarang. تنشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.
وفيكم الخير الكبير، والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة، فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hari ini saya mau bahas culture shock di Indonesia yang sampai sekarang masih shock saya kalau lewat FYP. Terkejut ya? Kita semua tahu Indonesia ini punya alam yang sangat diverse ya. Di Indonesia ada pantai, pergunungan, hutan, ada semua untuk semua selera ada ya di alam Indonesia. Tapi kenapa travel influencer atau developer tempat wisata suka kasih label dari negara lain? Contohnya ada pergunungan yang indah, rumput yang hijau, ada danau. Itu di Indonesia pastinya dikasih label Swiss cabang Indonesia. Atau ada pantai yang sangat indah dikasih label Santorini van Indonesia. Dan apalagi developer di sana suka bangun rumah arsitektur yang niruin Eropa ya, seperti cottage dan lain-lain. Tapi aku heran guys ya, orang-orang Eropa nih yang datang ke Indonesia, aku boleh katakan orang punya bahasa Indonesia emang hebat-hebat semua guys. Ya, sebab mungkin gara-gara itulah juga dorang ini sampai sanggup tinggal di Indonesia. Mungkin bagi dorang bahasa Indonesia nih amat mudah dorang pahami dan dorang keluarkan. Yang dibilang itu Swiss cabang Indonesia, itu Indonesia rasa Eropa. Walaupun itu semua Indonesia, khas Indonesia, keindahan ini milik Indonesia. Kenapa harus dikasih label Swiss, Eropa, Kanada from Indonesia? Kalau minum kita kopi di dulu, Jerman santai. punya keindahan alam seperti pergunungan, danau, ya kita bangga itu Jerman. Harusnya bangga dengan identitas Indonesia. Alhamdulillah Indonesia seindah ini. Alhamdulillah. Tak perlu dikasih label. Indonesia became an independent state just about the same time as Pakistan. But Ahmad Sukarno called the Indonesian ulama and he asked them, we become an independent state now, what will we do with this money? The rupiah, which is paper. The Indonesian ulama told him that this paper will be halal only if it functions as a check. As a check. That anyone who has the paper can go and catch it. And of course, what is written in the paper has to be fixed. You can't change it. So you must have enough gold and silver to be able to redeem all the paper. I was completely wrong, really completely wrong, because I thought that Indonesia was so poor. In Europe, in France, we used to say that Indonesia is so poor. And when I arrived here, I'm here since 3 months, and for me, I don't see a poor country. I see people who want to develop, who want to be rich, who are grateful for what they have, who want to always struggling and manage their life and handle their problems by finding small jobs, by trying to sell food, by trying to sell product, sell clothes. And really, I'm sorry, because I thought it was also the case. I'm leaving the part that maybe I don't see other cities or village, but for me, Indonesia is absolutely not poor. It's a country who will become rich in years to come. For me, this country is not poor. It's only developing. Of course, there is problem. I'm really sorry. Also, tell me in the comment if you think that your country is poor, but I don't think so. We can discuss about it. Follow me, and we continue again. I'm waiting for your discussion with it. Gila guys ya. Bule tuh sampai dia terkejut guys. Ya. Dia sangkakan yang negara Indonesia ni adalah negara miskin. Sekali dia datang pergi Indonesia, dia terkejut tengok kemajuan tentang Indonesia ni. Ini yang hebat kan guys.
Indonesia pikir makanan Eropa, Western lebih gengsi daripada makanan lokal. Tapi sekarang sudah mulai, saya lihat mindset sudah changing. Banyak chef muda mau belajar makanan Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya di luar tidak terkenal juga. Contoh, kalau saya hubungi ini kantor wali kota di Paris, mau tanya, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia, Pak. Kamu tinggal di India? Bukan Indonesia. Baru udah tahu. Saya bilang, pasti kamu tahu Bali. Oh iya, Bali. Wow, bagus. Ini pikir Bali jadi negara. Kemarin saya judge untuk ini lomba masak nasi tumpang. Terus ada peserta bikin sate tapi aneh-aneh. Maaf, tapi ini menu khas. Resep salah. Kamu dapat resep dari mana? Dari YouTube, chef. Waktu masih muda masak steak salah. Chef marah-marah. Sampai ambil sepatu, terus taruh di oven, bilang ini sepatu kamu lebih bagus daripada steak. Perbedaan apa yang menurut itu signifikan banget antara hidup di Indonesia dan hidup di Jerman? Kalau menurut gua ya, di Indonesia tuh kalau gua merasa lu bisa menikmati hasil kerja dan uang lu lah gitu. Lu punya uang dari kerja, lu bisa beli rumah, beli barang, atau bisa ada orang yang bantuin lu bersihin rumah gitu kan, atau makan yang enak gitu. Sedangkan di Jerman tuh lu makan mahal, enak, ujungnya lu masak sendiri gitu menurut gua gitu. Harus gitu. Iya, atau lu punya uang, lu mau renovasi, lu juga yang benerin rumah lu sendiri gitu kan. Kan males gitu. Sedangkan kalau di sini tuh lu udah kerja, lu punya penghasilan, lu bisa merasakan secara langsung gitu apa yang lu kerjain gitu. Jadi caranya di sini lebih banyak cara untuk menikmati hasil kerja keras gitu. Iya. Seorang pria asal Jerman menyebut, di Indonesia saya baru merasakan hidup. Warga di sini tidak menilaimu dari seberapa banyak uangmu. Mereka menilai dari cara kamu memperlakukan orang lain. Bahkan ada yang bilang, saya tidak pernah merasa siman ini saat berjalan kaki malam hari. Pengalaman-pengalaman sederhana seperti itu yang justru membuat banyak dari mereka jatuh cinta dan membuat mereka bertanya dalam hati, apakah saya sudah menemukan rumah yang sesungguhnya? Yang paling mengejutkan, bukan hanya pujian, tapi tindakan nyata. Ada warga asing yang dengan sadar mengurus proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka bukan hanya suka, tapi benar-benar ingin menjadi bagian dari Indonesia. Mulai dari belajar bahasa, memahami budaya, hingga mengikuti aturan hukum di sini. Semua dilakukan karena mereka merasa Indonesia bukan sekadar tempat singgah, tapi tempat untuk memulai hidup baru. Realita hari ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya dilihat sebagai negara berkembang, tapi sebagai rumah bagi mereka yang mencari makna hidup yang sesungguhnya, kehangatan masyarakat, keindahan budaya, dan kedamaian sosial menjadi magnet yang tak bisa didustakan. Mungkin Indonesia belum sempurna, tapi justru karena itulah negeri ini terasa nyata dan dicintai dengan tulus oleh mereka yang pernah mencicipi hidup di tempat lain. Ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku tentang bule kami kira Eropa paling hebat, Indonesia jauh lebih gila sampai berebut jadi WNI daripada Voxtel. Oke, daripada sudut pandangan aku pula, yang dari apa yang aku lihat tadi, orang daripada Prancis tadi itu ada satu orang laki muda tuh, dia katakan yang dia bilang Indonesia ni adalah negara miskin sebab dorang punya mindset macam mana? Mindset dorang, mungkin dorang pikir yang Indonesia ni salah sebuah negara yang miskin, tapi apabila dia datang ke Indonesia sendiri, dia lihat sendiri bagaimana kehidupan di sana, terutama apalagi di kota besar yaitu kota Jakarta. Orang nampaklah kemegahan Indonesia tu macam mana, tentang pembangunan orang Indonesia tu macam mana. Jadi orang boleh nampak lah di situ pembangunan yang sungguh hebat. Jadi orang punya mindset pun terus berubah dan sampaikan dia sendiri pun tadi minta maaf. Itulah Indonesia, dia belum capai lagi satu macam yang dia bilang tadi itu adalah belum capai, dia maksudnya negara kaya lah, belum, tapi dia tengah mencapai, tengah menaiki. Dia belum naik atas tuh, tapi dia tengah menaiki pelan-pelan. Tapi kita sudah nampak dia punya perkembangan macam mana. Bayangkan kalau sudah Indonesia capai itu tangga tuh, macam mana besarnya Indonesia nanti, kemajuan Indonesia nanti, kekayaan yang ada di Indonesia nanti. Kan? Oke guys, jadi sampai sini reaction aku dan see you in the next video.